Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ardelia Khairunisa NPM 140210180047, Melani Saira Marjan NPM 140210180089, dan Jenita Ivana NPM 140210180097 akan menjelaskan tentang materi ribosim. Pertama-tama, apa itu RNA? RNA merupakan substansi genetik yang berperan sebagai perantara dalam proses pengkodean protein dari gen yang terdapat di dalam DNA. Molekul RNA dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus dan tidak membentuk spiral. Komponen RNA terdiri atas gula ribosa, basa nitrogen, dan 1, 2, atau 3 gugus fosfat yang akan membentuk ribonukleotida. Basa nitrogen yang terkandung dalam RNA yaitu pasangan adenin dengan guanin, serta pasangan sitosin dengan uracil. Asam ribonukleat atau RNA adalah salah satu dari 3 makromolekul utama, bersama dengan DNA dan protein yang berperan penting dalam segala bentuk kehidupan. Asam ribonukleat berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok atau sentral dogma, genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Ribosim ini merupakan sebuah molekul RNA yang dapat berperan sebagai enzim. Sebagai enzim, senyawa ini dapat mengkatalis jumlah besar molekul lain tanpa mengubah keadaan dirinya selama reaksi. Selanjutnya, bagaimana sejarah ribosim? Pertama, pada tahun 1967, Carl Woese, Francis Crick, dan Leslie Orgel adalah orang pertama yang menyatakan bahwa RNA dapat bertindak sebagai katalis. Pada tahun 1970-an, Thomas Cech di University of Colorado mempelajari eksisi intron dalam gen RNA di Tetrahymena thermophila. Ketika mencoba untuk memurnikan enzim yang bertanggung jawab untuk reaksi splicing, dia menemukan bahwa intron dapat disaring tanpa adanya ekstrak sel tambahan. Sebanyak yang mereka coba, Cech dan rekannya tidak dapat mengidentifikasi protein apapun yang terkait dengan reaksi penyambungan. Setelah banyak pekerjaan, Cech mengusulkan bahwa bagian urutan intron RNA dapat memutuskan dan membentuk kembali ikatan fosfodiester. Tahun 1981 sampai 1982 merupakan tahun penemuan ribosim. Pada tahun 1982, Sidney Altman, seorang profesor di University of Yale, sedang mempelajari cara molekul tRNA diproses di dalam sel ketika dia dan rekan-rekannya mengisolasi sebuah enzim yang disebut RNase P yang bertanggung jawab untuk mengubah sebuah tRNA prekursor menjadi tRNA aktif. Yang sangat mengejutkan, mereka menemukan bahwa RNase P mengandung RNA selain protein dan bahwa RNA merupakan komponen penting dari enzim aktif. Pada tahun 1982, istilah ribosim diperkenalkan oleh Kelly Kruger et al. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam The Cell. Dan pada tahun 1989, Thomas Cech dan Sidney Altman mendapatkan penghargaan Nobel karena menunjukkan bahwa RNA dapat bertindak sebagai enzim. Selanjutnya, ada karakteristik dari ribosim. Pertama, ribosim merupakan enzim yang menggunakan RNA sebagai substrat. Kedua, ribosim mengkatalisis hubungan antara subunit ribosom besar dan kecil. 3. Ia dapat menyintesis primer RNA selama replikasi DNA. 4. Ia merupakan agen terpetik. 5. Asosiasi subunit ribosom kecil dan besar. 6. Ia dapat menyintesis RNA transkripsi.
Para peneliti yang mempelajari asal-usul kehidupan telah menghasilkan ribozim di laboratorium yang mampu mengkatalisis sintesisnya sendiri dalam kondisi yang sangat spesifik, seperti ribozim RNA polimerase. Beberapa ribozim mungkin memainkan peran penting sebagai agen terapeutik, sebagai enzim yang menargetkan urutan RNA yang ditentukan untuk pembelahan, sebagai biosensor, dan untuk aplikasi dalam genomik, fungsional, dan penemuan gen. Selanjutnya ada tipe-tipe dari ribozim. Seperti yang bisa kita lihat di sini telah terdapat 4 tipe dari ribozim. Untuk yang pertama itu ada group 1 intron splicing, kemudian dilanjut dengan group 2 intron splicing, dan ada hairpin ribozim, kemudian ada juga hammerhead ribozim. Nah, yang pertama itu untuk group 1 intron splicing. Untuk tipe ini biasanya dia ditemukan dalam bakteri, kemudian juga dapat ditemukan dalam eukariota tingkat bawah dan tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian selain itu biasanya tipe ini juga ditemukan dapat dimasukkan ke dalam gen dari bakteriofag atau lebih tepatnya bakteri gram positif. Nah, seperti bisa kita lihat di sebelah kiri itu merupakan mekanisme dari tipe ribozim group 1 intron splicing. Nah, seperti yang kita ketahui juga, splicing itu kan merupakan penyambungan. Jadi pada tipe ini yang terjadi adalah reaksi penyambungan. Nah, untuk reaksi penyambungannya untuk tipe group 1 itu dia memerlukan kofaktor residu dari guanin. Nah, di sini G itu guanin dan di sini berarti gugus 3 hidroksil dari si guanin. Nantinya dia itu akan berperan sebagai nukleofil. Kemudian nantinya gugus 3 hidroksil ini akan menyerang 5 fosfat dari intron. Intron itu yang warna kuning dan ekson itu yang warna biru. Jadi nanti ketika si ekson ini nyambung, intron ini akan terlepas gitu. Nah, saya lanjut yang tadi, ketika si 3 hidroksil ini menjadi nukleofil, dia akan menyerang gugus 5 ini, kemudian membentuk ikatan fosfor diester. Nah, untuk selanjutnya ekson 3 hidroksil yang ini dia juga bertindak sebagai nukleofil, sehingga ketika si 3 intron ini terlepas, nantinya bagian dari 5 ekson dan 3 ekson itu akan menyambung. Jadi mekanismenya seperti itu. Kemudian kalau untuk grup 2 intron splicing, mekanismenya itu yang sebelah kanan. Untuk ini itu diperlukan adenin. Yang tadi ini guanin dan yang ini adenin. Nah, jadi nanti gugus 2 hidroksil dari adenosin, kemudian dia akan bertindak sebagai nukleofil sama seperti tadi, kemudian menyerang 5 eksonnya yang warna biru, sehingga nanti struktur dari 5 ekson yang membentuk struktur ini, yang ini nanti akan menjadi struktur yang bercabang. Nah, kemudian 3 hidroksil dari 5 ekson akan menyerang 3 ekson, kemudian mengikat ekson, sehingga intron akan terlepas sebagai suatu struktur dari hasil penggabungan si ekson. Nah, selanjutnya untuk hairpin ribozim ini merupakan motif RNA yang dapat mengkatalisis reaksi replikasi molekul RNA. Nah, ini itu sifatnya katalisisnya autokatalisis, jadi reaksinya dapat diproses sendiri. Sebagai contohnya itu ketika molekul ini dapat menyusun ulang strukturnya sendiri, baik dalam proses pembelahan maupun reaksi penggabungan akhir yang tentunya dimediasi oleh si ribozim. Nah, setelah hairpin ribozim ini nanti ada hammerhead
ribozim, dan reaksi yang terjadi di hairpin ini berbeda dengan reaksi yang terjadi pada ribozim hammerhead atau hammerhead ribozim, karena pembelahan dan ligasi pada tipe hairpin ribozim ini dia diproses melalui mekanisme katalitik yang tidak memerlukan koordinasi langsung antara kation logam ke fosfat atau oksigen air. Itu. Selanjutnya ada hammerhead ribozim. Untuk hammerhead ribozim ini dia merupakan RNA autokatalitik kecil yang dapat membelah RNA untai tunggal. Kemudian untuk hammer ribozim ini biasanya ditemukan sebagai elemen dari virus yang bisa kita ketahui atau disebut virusoid. Kemudian untuk namanya, kenapa dinamakan hammerhead? Ini sebenarnya karena strukturnya terbilang mirip martil. Tapi sebenarnya kalau kita lihat strukturnya lebih mirip ke tersiernya itu ke bentuk Y, huruf Y. Nah, kemudian untuk pembelahan autokatalitiknya kan di sini merupakan RNA autokatalitik ya. Nah, untuk pembelahan autokatalitik itu terjadi melalui serangan nukleofilik oleh 2 hidroksil dari nukleotida inti yang spesifik pada terminal fosfat dan 5 hidroksil yang berdekatan. Nah, mekanisme replikasinya sendiri itu awalnya menghasilkan untaian panjang dari beberapa salinan RNA virusoid. Nah, pada setiap salinannya itu nantinya berisi motif-motif ribozim yang mengkatalisis kerusakan untaian antara salinan itu sendiri dan salinan berikutnya yang akan ditranskrip. Dengan demikian, berdasarkan si motif ribozim hammerhead ini, untaian panjang itu kemudian akan memecah dirinya menjadi banyak molekul. Ribosom adalah mesin biologis yang menggunakan ribozim untuk menerjemahkan RNA menjadi protein. Ribosom sudah diklasifikasikan sebagai ribozim karena RNA ribosomal tampaknya paling penting bagi aktivitas transferase peptidil yang menghubungkan asam amino bersama. Dalam ribosom ini, ribozim berfungsi sebagai bagian dari RNA ribosom subunit besar untuk menghubungkan asam amino selama sintesis protein, di mana mereka bergabung dengan asam amino bersama untuk membentuk rantai protein. Si ribozim ini juga berperan dalam reaksi vital lainnya, seperti pemrosesan RNA, termasuk splicing RNA, replikasi virus, dan transfer biosintesis RNA. Lanjut ke aplikasi dari ribozim. Yang pertama, ribozim telah dirancang untuk menargetkan transkrip RNA virus seperti hepatitis C, SARS coronavirus, adenovirus, dan RNA virus influenza A dan B. Yang kedua, ribozim sedang diuji untuk penggunaan potensial dalam pengobatan gangguan imunologi. Dan yang ketiga, dapat digunakan dalam studi gen dan terapi untuk penyakit seperti penyakit anemia dan distrofi myotonik. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai riboswitch. Regulasi genetik oleh RNA tersebar luas pada bakteri. Bentuk riboregulasi yang umum pada bakteri adalah penggunaan urutan asam ribonukleat yang dikodekan dalam mRNA yang secara langsung mempengaruhi ekspresi gen yang dikodekan dalam transkrip penuh, atau disebut juga sebagai elemen yang bertindak kecis karena mereka bekerja pada molekul yang sama yang mereka kodekan. Nah, elemen pengatur ini dikenal sebagai riboswitch yang didefinisikan sebagai elemen mRNA yang mengikat metabolit atau metalion sebagai ligand dan mengatur ekspresi mRNA dengan membentuk struktur alternatif sebagai respon terhadap pengikatan ligand tersebut. Nah, di sini riboswitch terdiri dari 2 domain. Domain yang pertama adalah aptamer dan yang kedua adalah platform ekspresi.
Domain aptamer ini bertindak sebagai reseptor yang secara spesifik mengikat ligan. Yang umum untuk kedua domain adalah sesuatu yang disebut penggantian urutan dan penempatannya di domain aptamer atau platform ekspresi, yang pada akhirnya menentukan hasil ekspresi mRNA. Nah, riboswitch ini paling terkenal itu terjadi pada bakteri, tetapi sudah ditemukan riboswitch yang fungsional atau disebut juga riboswitch TPP pada tumbuhan dan jenis jamur tertentu. Ya baik, ini merupakan representasi 3 dimensi dari riboswitch, dan yang di sini adalah representasi 3 dimensi dari riboswitch TPP. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dari riboswitch itu sendiri. Perubahan ekspresi gen oleh riboswitch dapat terjadi baik transkripsi maupun translasi. Platform ekspresi untuk riboswitch yang bekerja pas selama transkripsi biasanya melibatkan pembentukan terminator intrinsik atau struktur anti-terminator yang bergantung pada ligan. Sebaliknya, riboswitch yang beroperasi pada tingkat translasi paling sering dilakukan dengan menutupi atau menggunakan urutan Saint-Dalgarno atau yang juga dikenal sebagai situs pengikatan ribosom dengan cara yang bergantung pada ligan. Nah, ketika urutan Saint-Dalgarno terungkap, mRNA dapat mengikat ribosom dan mengizinkan translasi. Nah, ini merupakan gambaran dari mekanisme riboswitch. Yang pertama, situs pengikatan ribosom di sini diasingkan tanpa adanya ligan. Tanpa adanya ligan. Lalu setelah pengikatan ligan, di sini ada ligan. Setelah pengikatan ligan ini, RNA mengalami pergeseran konformasi, mengungkapkan situs pengikatan ribosom dan memungkinkan terjadinya translasi. Nah, proses translasi ini mulai diaktifkan setelah pengikatan ligan. Nah, lanjut ke jika tidak ada ligan di sini, terminator intrinsik menghentikan transkripsi. Nah, ini merupakan terminator intrinsik ya di sini akan menghentikan transkripsi. Nah, setelah adanya pengikatan ligan, di sini pengikatan ligan ini menginduksi pergeseran informasional yang membentuk anti-terminator. Nah, ini merupakan anti-terminator memungkinkan adanya ekspresi gen hilir. Nah, proses transkripsi ini berlanjut setelah pengikatan ligan. Selanjutnya adalah fungsi riboswitch pada eksperimen penyambungan bergantung pada ligan, di mana ekspresi protein berkurang dengan adanya ligan. Nah, pembelahan mRNA pada peningkatan ligan akan mengurangi ekspresi dari gen. Lanjut ke aplikasi dari riboswitch. Yang pertama, riboswitch digunakan sebagai alat untuk mengatur ekspresi gen. Sistem ekspresi yang diinduksi ligan adalah alat genetik yang penting untuk organisme laboratorium. Namun, penginduksiannya itu terlalu mahal. Maka dari itu, riboswitch alami yang diaktifasi oleh asam amino merupakan alternatif yang terjangkau untuk aplikasi pengatur ekspresi gen. Yang kedua adalah sebagai target antimikroba. Nah, RNA ini adalah target utama banyak senyawa antibakteri. Memang beberapa antibiotik yang mekanisme kerjanya tidak terlalu diketahui selama beberapa dekade ini telah terbukti bekerja dengan menargetkan riboswitch ini. Nah, selanjutnya adalah aplikasi yang terakhir, riboswitch sebagai pengendalian perilaku bakteri berbasis riboswitch. Karena riboswitch adalah alat serbaguna untuk mengontrol ekspresi gen, riboswitch dapat digunakan untuk memprogram ulang berbagai perilaku bakteri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.